Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Setiap manusia itu pasti mengalami fase naik turun ya dalam hidupnya ya. Makanya ada istilah hati-hati kalau di atas gitu. Hati-hati kalau di atas, suatu saat juga bisa jatuh gitu. Maka dari itu teman-teman ya, di sini marilah kita belajar bahwa memang algoritma hidup ya, algoritma hidup itu memang begitulah. Jadi saya pernah suatu ketika itu terkena masalah yang sangat banyak dan berat. Saya hampir merasa pusing, nggak tahu jalan, terus ke depan itu apa yang harus saya lanjutkan untuk selanjutnya. Jadi saya juga sempat mengalami fase yang sangat berat. Ketika fase berat itu terjadi, akhirnya saya naik sepeda motor, jalan-jalan mencari inspirasi gitu ya. Di situ tiba-tiba saya melihat sebuah tulisan di alun-alun Tulungagung pada waktu itu ya. Di alun-alun Tulungagung itu tertulis habis gelap terbitlah terang. Nah, jadi tema kali ini adalah habis gelap terbitlah terang. Memang kadangkala orang yang akan sukses besar dalam hidupnya itu juga mengalami fase-fase yang nggak mengenakan. Bayangkan ketika manusia itu hanya mau enaknya saja gitu, nggak mau nggak enaknya. Dia hanya mau suksesnya saja, tapi tidak mau melihat perjuangannya menuju ke sana. Kita melihat ada misalnya ada YouTuber besar ya, dia subscribe-nya sudah berjuta-juta, jam tayangnya sekali upload langsung ribuan, ratusan ribu, juta. Kita kan kadang melihat penghasilannya berapa, ya saya sendiri melihat seperti itu mereka. Akan tetapi ketika kita hanya melihat dia yang sekarang, itu sangat kurang bijak kalau hanya melihat dia yang sekarang bagaimana. Kita harus pula melihat sebelum dia jadi besar itu proses apa yang pernah mereka lewati. Bisa jadi telah mencoba berbagai konten, gagal, akhirnya merubah tema, merubah skema, belajar terus, kalau dia buat konten gagal lagi, terus apa yang salah pada diri saya, kira-kira seperti itu. Seperti kalau konten saya kali ini kan memang saya juga terus terang taraf belajar, tapi saya pengen membentuk konten saya itu adalah channel edukasi untuk amal soleh lah istilahnya. Kita hidup itu meninggalkan tinggalan yang baik, untuk motivasi satu atau dua orang yang terinspirasi dari yang saya sampaikan itu alhamdulillah sudah sangat gembira gitu, sangat puas. Nah, apalagi dibantu dengan subscribe-nya ya, mohon dibantu subscribe agar menambah semangat saya juga teman-teman ya. Saya lanjutkan. Hidup itu memang pasang surut, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Nah, disinilah saya mengalami beberapa ritme. Setelah saya jatuh, itu habis itu melejit. Setelah saya memiliki keyakinan habis gelap terbitlah terang. Jadi itu sekarang menjadikan pattern, menjadikan sebuah mindset di diri saya. Ketika menghadapi masalah, habis gelap terbitlah terang. Dulu saya pernah waktu naik sepeda motor ya, kehilangan uang. Habis tarik ATM itu, ada 7 juta di jok, ternyata dijamret orang. Saya sedih, uang hanya itu diambil orang. Terus akhirnya saya rubah mindset saya begini. Bisa jadi ini adalah ini adalah walaupun saya kehilangan 7 juta, setelah ini saya megang uang banyak sekali biar nggak sembrono lah. Ternyata betul gitu teman-teman. Betul, apa yang kita yakini itu adalah pembelajaran semuanya, dan setelah saya punya uang yang lebih banyak dari itu, sekarang juga lebih waspada, tidak berani naruh uang di dalam jok. Jadi Allah memberikan pelajaran-pelajaran dulu sebelum kita melangkah ke yang lebih besar. Kita ingin misalnya bisnis kita itu terseok-seok dulu, bertahun-tahun nggak ada perkembangan, terus habis itu nyungsep hutang jauh lebih banyak lagi. Akhirnya kita juga sempat bingung apa yang harus saya lakukan lagi. Disinilah habis gelap terbitlah terang. Jadi momen-momen sulit itu gunakanlah untuk belajar ya. Momen-momen sulit itu gunakanlah untuk belajar.
Ketika kita belajar, kita ambil pelajaran, dan tentunya juga selain belajar kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Kaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus mendekatkan diri? Karena pemilik rezeki itu adalah Allah. Pemilik rezeki itu adalah Allah. Pemilik kekayaan sejagat raya Allah. Pemilik hati semua manusia juga Allah. Kalau kita mungkin berbisnis ya, kita berbisnis, tapi bisnis kita itu hanya mengandalkan logika dan manajemen bisnis, tiba-tiba kena tipu orang ratusan juta, habislah sudah itu. Nah, siapa yang tahu kalau kita akan ketipu seperti itu? Allah lah yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di kemudian hari. Maka selain kita mengejar usaha kita itu dengan semaksimal mungkin, dengan ikhtiar, dengan manajemen, dan terus belajar. Ingat, kalau orang pengen sukses itu harus terus belajar, dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena sekali kita berhenti belajar, SDM kita macet, bahkan akan terus terjadi penurunan. Tidak ada kenaikan. Kalau orang terus belajar, dia akan ada hal-hal baru, dan dia akan terus grow, harus terus berkembang. Jadi semua kejadian yang kita alami itu jadikan ladang belajar, dan mau belajar. Kejadian itu bukan hanya kita jadikan kita ngalami kejadian, jadi kita harus tarik dia menjadi sebuah pengalaman gitu. Bukan mengalami saja, tapi menjadi pengalaman. Setelah saya melakukan beberapa hal yang saya rasa sulit, langkah awal yang saya tempuh demi merubah nasib ya teman-teman ya, karena sama dulu juga nggak punya uang sama sekali, tapi saya punya keyakinan saya ingin merubah nasib dari zero to hero. Saya yakin suatu saat saya bisa berhasil gitu. Apa yang saya lakukan? Saya perbaiki ibadah sholat 5 waktunya. Pada waktu itu bulan Ramadan saya ke Tulung Agung ya, di Pondok Peta, Pesulukan Torekoh Agung itu ya. Saya ngaji Quran, terus saya berpikir apa yang harus saya lakukan di kemudian hari. Ya Allah, masalah terlalu banyak, masalah terlalu berat, saya nggak punya apa-apa. Yang saya lakukan malah saya lepaskan dunia ini sesaat. Terus saya nggak mikir dunia lagi waktu itu. Saya hanya membaca Al-Quran, menangis, membaca Al-Quran, menangis lagi, membaca Al-Quran sampai hatam 1 kali. Terus setelah hatam, saya baca lagi sampai bulan Ramadan itu hatam 2 kali Quran. Karena nggak ada kegiatan duniawi lainnya. Karena apa? Karena saya terhimpit berbagai masalah dan bingung, belum memiliki usaha apapun, belum punya uang. Singkat cerita, saya setelah 1 bulan di pondok tersebut, saya ke rumah teman saya. Saya mau pulang ke Tuban pada waktu itu. Saya mau pulang ke Tuban, nggak punya uang. Sama teman saya itu dikasih uang 20.000 dari Jombang ke Tuban untuk naik mobil. Rasanya uang 20.000 itu Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Karena apa? Sama sekali nggak punya uang. Nah, pada waktu itu kan saya pulangnya setelah hari raya teman-teman. Setelah hari raya. Di situ pada waktu hari raya saya santri, terus saya ikut silaturahim ke tetangga-tetangga rumah teman saya dapat uang 5.000. Uang 5.000 itu nikmat sekali. Disinilah saya merasakan zona betapa 5.000 itu sangat berharga bagi orang yang nggak punya uang. Maka kalau orang pengen sukses besar itu sebenarnya dermawan, dikasih orang-orang yang kesusahan betul. Karena bisa jadi uang 5.000 yang kita nggak merasa sama sekali, kita kasihkan orang yang nggak punya uang, itu berharga sekali. Suatu ketika saya lapor banget malam, terus tiba-tiba ada seorang wali santri datang, terus ngasih uang saya 10.000. Rasa nikmat 10.000 itu luar biasa, saya bisa beli nasi. Itulah makanya ya, perjalanan menuntut ilmunya itu panjang, kelaparan, masalah, nggak punya uang, terlilit hutang, dimusuhi dengan berbagai macam tantangan selama menjalani proses tadi itu. Walhasil disitulah saya didewasakan. Disitulah saya akhirnya bisa mengerti tentang agama, bisa memiliki berbagai skill yang bisa sangat menunjang ekonomi saya. Tapi habis gelap terbitlah terang. Sudahlah, semua proses berat yang kita lewati itu, semua proses berat yang kita lewati, jadikanlah sebuah motivasi saja. Karena bangunan yang indah pasti akan melewati
semua proses dipoles, dihancurkan, dibangun, dicor dan lain sebagainya. Begitu juga ada bambu yang akhirnya menjadi hiasan yang indah, dia harus dipecah-pecah, harus diukir, harus ditanam dan didesain, diproduksi menjadi perhiasan yang sangat indah. Itulah kehidupan. Maka semua perjalanan hidup kita itu ketika selalu bisa mengambil pelajaran setiap fase-fasenya, tidak ada kata-kata kita itu gagal. Yang ada hanya belajar dan belajar dan belajar. Mengalami kesalahan, dapat teguran, akhirnya belajar. Kita bisnis kena tipu, akhirnya belajar. Kita bisnis belum punya pelanggan, akhirnya belajar. Dan belajar itulah di saatnya dengan sambil mendekat kepada Allah, Allah menunjukkan jalan kemudahan untuk kita semua. Kembali ke YouTuber besar tadi itu juga itu melewati banyak, tapi dia kreatif, mau belajar, mau memperbaiki kesalahannya, akhirnya pun dia bisa besar. Dan begitu juga orang-orang hebat di kanan kiri kita atau yang kita kagumi, semuanya melewati proses-proses yang berbeda-beda, dan semua proses itu adalah tidak mengenakkan. Tapi setelah ditempa dengan kesulitan, setelah ditempa dengan berbagai macam tantangan, tumbuhlah dia dewasa menjadi seorang yang kokoh, seorang yang tegar, yang tidak mudah menangis tapi lembut hatinya, orang yang spiritualis. Itulah dia perjuangan seorang manusia. Setelah itu kita sukses. Jangan merasa sukses dari usaha kita, tapi kita harus meyakini bahwa kesuksesan itu juga dari Allah. Setelah kesuksesan itu kita merasa seperti itu, tidak ada kesombongan. Ketika kita merasa hasil usaha kita sendiri, muncullah kesombongan. Ini adalah prestasi saya, ini usaha saya, ini kerja keras saya. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Yang ada hanya semua adalah bifadillah. Semua adalah karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjuang, teruslah semangat. Semua kesulitan yang kita hadapi, teruslah belajar. Tempa diri kita menjadi orang yang kokoh, mentalnya mental baja, mental sangat kuat, dan memiliki cita-cita yang tinggi, serta menjadilah orang yang spiritualis, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbagi pengalaman saya tentang kata-kata habis gelap terbitlah terang. Kalau ini menginspirasi kita semua, mohon bantu subscribe teman-teman dan share video ini agar manfaatnya lebih banyak dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.